Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D, Pak Jadmiko berharap semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anakku, belajar hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021. Sebentar lagi anak-anakku akan mengikuti evaluasi ya atau penilaian tengah semester PTS. Jangan khawatir anak-anak, yang penting anak-anak pelajari modul, soal-soalnya dan contoh-contohnya. Untuk Al-Qur'an sudah ada, kisi-kisinya nanti Bapak Ibu wali kelas akan menyampaikan. Nah, hari ini kita akan mempelajari modul yang hijaiyah. Nah, silahkan menyimak dengan baik, yaitu harokat fathatain. Kompetensi dasar mampu memahami huruf-huruf hijaiyah berharokat fathatain. Ya, fathatain itu yang lambangnya ada dua ini. Nah, anak-anak, mudahnya begini, harokat fathatain. Ini saya saya berikan ini. Harokat fathatain itu yang ini, yang ininya, ada lambang ini. Pertanyaan dari Pak Jadmiko, sudahkah anak-anakku paham? Insya Allah anak yang soleh dan solehah bisa memahami ini. Namanya fathatain atau fathah tanwin kalau di Indonesia itu ya. Kalau di Solo itu namanya fathah tanwin. Nah, ini mohon saya hapus ya anak-anak. Lanjut di bawahnya sini, cara membacanya itu a, i, u, an, ba, bi, bu, ban, ta, ti, tu, tan, sa, si, susan, ja, ji, jujan, ha, hi, hu, han, kho, kho, hu, khon, da, di, du, dan, za, zi, zu, zan, ro, ri, ru, ron, za, zi, zu, zan, sa, si, susan, sha, shi, shu, shan, so, shi, su, son, do, di, du, don, do, di, du, don, zo, zi, zu, zon, a, ai, au, an, re, ri, ru, ron, fa, fi, fu, fan, ko, ki, ku, kon, ka, ki, ku, kan, la, li, lulan, ma, mi, muman, na, ni, nunan, wa, wi, wuwan, ha, hi, huhan, ya, yi, yuyan. Nah, itu anak-anakku, ini namanya fathah. Kalau di atas seperti ini anak-anak, ini namanya fathah. Kalau ini namanya kasroh, ini namanya dhammah. Ini namanya fathah tanwin atau fathatain. Ya. Nah, kalau sudah paham anak-anakku, ini saya hapus. Latihan menulis. Nah, ini mahsaban. Nah, ini tinggal ditulis ulang. Hasanan, tulis ulang. Di sini juga sama.
Sab'an tulis ulang. Isman tulis ulang. Husnan tulis ulang. Adaban tulis ulang. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalnya ban. Pakai mouse jadi agak kurang rapi. Ya. Tinggal ditulis ulang. Saya hapus. Ini fathan, bawahnya fathan. Terus ilman, ghazwan, nasron. Lengkapilah huruf-huruf hijaiyah di bawah ini dengan harokat fathatain. Nah ini khosyatan. Berarti tinggal diberi ini anak-anak. Khosyatan. Nah, boleh. Yabasan. Terus ini sam'an. Nah, ini contohnya seperti ini. Was'an. Ru'yatan. Nah, terus marhaban. Nah, saya hapus ya nak ya. Saya hapus. Jadi sangat mudah sekali ya anak-anakku. Kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, ini adaban, waqfan, nasron, amalan. Tinggal dikasih. Nah, sekarang harokat kasrotain. Kasrotain itu yang di bawah atau double ya. Kasrah tanwin kalau di Solo atau di Indonesia ini. Kalau di Arab istilahnya harokat kasrotain. Kasrotain. Pertanyaannya kalau seperti ini apa? Kalau di atas itu namanya fathatain. Kalau di bawah seperti ini kasrotain. Dengan metode yang sama kita baca. Perhatikan anak-anak, contohnya itu ya a i u in, babi bubin, tati tutin, sasi susin. Gampang sekali Pak. Nah, anak-anak segala sesuatunya itu diawali dari yang mudah. Maka Pak Janmiko agar tidak hilang, saya masukkan video ini di blognya Pak Janmiko. Nanti anak-anak bisa melihat. Jaji jujin, hahi hohin. Saya ulang yang ini. Tati tutin, sasi susin. Kho khukin, dadi dudin, zazi zudin, rori rurin. Zazi zuzin, sasi susin. Nah ini agak tebel ini anak-anak. Ini biasanya diucapkan misalnya masyarakat, musyarakah, musyawarah, sasi susin, ini huruf poros ini. Sasi susin, babi dudin, tati tutin. Lanjut, zazi zuzin. Jadi alif ditekan di pangkal sini anak-anak ya. Kita lanjutkan. Gori guhin fafi fufin. Koki kukin kaki kukin. Lali lulin mami mumin. Nani nunin wawi wuwin. Hahi huhin yayi yuyin. Yang B, menulis dan mewarnai. Tulislah semua huruf hijaiyah dengan harokat kasrotain pada gambar cangkir di bawah ini, kemudian warnailah. Nah ini silakan anak-anak ya, ini hiburan. Bayangkan di sini ada airnya, anak-anak sangat membutuhkan di gambar. Warnanya silahkan anak-anak memilih.
Menulis, tulislah kembali rangkaian huruf hijaiyah di bawah ini pada tempat yang telah disediakan. Nasobin, sama dengan yang tadi itu anak-anak. Nasobin, tulis ulang. Nasobin, nasobin tulis. Nah ini, anu ya nak ya. Menulis pakai mouse, sulitan ya. Ya, misalnya, nah, jadi jelek ya tulisannya nak ya. Nah, showin. Ini kan caranya dari bawah ditarik ke atas, untuk lengkung sedikit. Set. Nasobin. Nah, jadi enggak? Itu contoh, silakan ditulis. Kita hapus dulu. Kita hapus ya, nak ya. Nah, kita hapus. Terus bawahnya ini hasanin, khomsin, sukhtin, husnin, adabin, mak'adin, ilmin, ghazwin, nasrin. Nah, sudah. Ini untuk hijaiyah sudah cukup ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal itu sangat mudah anak-anak, pasti bisa. Soalnya untuk PTS itu hanya 25 ya. Silakan nanti dipelajari. Selanjutnya untuk yang ini, karena pelajaran Al-Quran dan hijaiyah itu digabung ya nak ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran ya. Pak Jatmiko izin share ya pelajaran Al-Quran kelas 1 di sini. Kira-kira sudah dipelajari semua belum? Kalau belum, kita mulai kemarin sudah ada istilahnya itu kisi-kisi ya nak ya. Untuk Al-Quran itu. Kelas 1. Coba saya lihat dulu. Kelas 1 itu Al-Qurannya kisi-kisinya apa? Karena kan digabung dengan PAI. Jadi ini Al-Quran kelas 1. Kisi-kisinya penilaian tengah semester itu menyebutkan tanda baca Quran, surat Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kausar, dan An-Nasr. Luar biasa. Jadi tanda baca dalam Quran surat Al-Fatihah. Tanda baca. Ya. Tanda baca itu ada fathah, ada kasroh, ada tanwin. Nah hari ini kita lanjutkan ya nak ya. Kemarin mungkin anak-anak sudah hafal itu. Kita akan nyanyi dulu dari sini. Ya. Surat Al-Falaq kemarin sudah dibahas. Nah, kalau belum kita nyanyi dulu di sini. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar, melati, semuanya indah. Nah, di sini bisa surat Al-Falaq itu 5 ayat. Arti Al-Falaq itu waktu subuh. Surat Al-Falaq surat ke-113. Ku baca Quran agar Allah sayang. Nah, kita kasih contoh dulu nih.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf terakhirnya boleh panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anak kalau sudah hafal, di sini anak-anak boleh di modulnya jangan sungkan-sungkan, Nak. Ini sudah hafal tentang Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq sudah hafal. Wa min syarri ghasikin idza waqab sudah hafal. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad sudah hafal. Wa min syarri hasidin idza hasad. Misalnya belum hafal. Nah, contoh. Nah, kalau sudah dihapus anak-anak. Nah, ini dihapus. Lanjut ya. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat. Ada berapa, Nak? Ada 5 ayat. Al-Falaq artinya waktu subuh. Membaca surat Al-Falaq bisa membuat kita terlindungi dari segala macam kejahatan. Aku selalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Pertanyaannya, apakah anak-anakku kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D hari ini sudah praktek sebelum tidur membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq? Nah, anak yang soleh dan solehah tentu kalau hari ini belum, nah Pak Jendiko berharap anak-anakku membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena ini termasuk juga atau disebut mu'awizatain ya, yang artinya 2 perlindungan. Nah, selanjutnya kita bernyanyi-nyanyi anak-anak ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, anak-anak jangan khawatir. Nah, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad, Allahu Somad, kepadanya lah tempat berharap. Nah, di sini bawahnya ada membaca surat Al-Falaq, itu mudah. Jadi untuk mengingatkan materi di atas tadi, kita cek juga kira-kira mudah nggak ya? Nah, mudah atau tidak karena Allah berjanji ya anak-anak. Ya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir ya. Fahal mim mudzakir. Adakah di antara kita yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya? Nah, anak yang soleh dan soleha tentu harus bersemangat nih untuk belajarnya. Baik, surat Al-Falaq sudah, sekarang surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya anak-anakku surat Al-Ikhlas
kita ulangi juga bisa, tapi untuk hari ini tidak kita ulangi ya. Nah, minimal anak-anak sudah mengenal surat Al-Ikhlas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bisa nyanyi anak-anak. Selamat ulang tahun Abu Lahab dan istrinya. Al-Lahab panjang ayatnya ada 5. Al-Lahab terjemahnya gejolak api. Al-Lahab dan istrinya kisah bermula mengganggu dakwah Nabi utusan Rabbi. Nah, di rumah untuk nyanyi-nyanyi ini biar imun kita naik anak-anak di masa COVID-19 atau COVID-19 atau masa pagebluk, maka pembelajaran tatap layar ini, belum pembelajaran tatap muka ya, itu kita sambil menyanyi-nyanyi. Ini diulang ya Pak Jet? Oh ya bisa, kalau ingin diulang ya. Al-Lahab panjang ayatnya ada 5. Al-Lahab terjemahnya gejolak api. Al-Lahab dan istrinya kisah bermula mengganggu dakwah Nabi utusan Rabbi. Itu juga bisa untuk biar membaca Al-Quran kita mudah ya. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, kalau sudah hafal anak-anak, kita bisa membuat kontrol kartu hafalan. Nama, kelas, surat Al-Fatihah kalau sudah hafal dikasih bintang. Oh, tanggal 1 sudah hafal. Terus surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Nah, ini istilah tanda bintang. Jadi dikasih bintang setiap kamu melakukan hafalan pada tanggal yang tertera. Hitunglah seberapa banyak bintang yang kamu punya pada akhir bulan. Lihat berapa hebat dan keajekan kamu. Ajek itu terus, continue ya. Terus gitu nak ya. Dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, di sini langsung kita selesaikan ini. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk surat Al-Fatihah adalah berarti nomor 1. A. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, tabel berikut ini yang termasuk surat Al-Fatihah adalah ada kata-kata ini. Kedua, ihdinas siratal mustaqim. Nah, nomor 3, tabel berikut ini yang termasuk surat An-Nas adalah surat An-Nas ya. Ilahin nas. Jadi ada kata-kata ilahin nas. Ini gampang. Ini berarti termasuk surat An-Nas. Ya, ini termasuk surat An-Nas anak-anak. Kemudian
jumlah ayat dalam surat An-Nas adalah. Nah, ini anak-anak kalau bingung itu bisa melihat di atas ini. Surat An-Nas sudah berapa ya? Nah, kalian kalau sudah hafal tepuk-tepuknya gampang. Ya. Tepuk An-Nas, pok pok pok. Saya inginnya 2 kali. 3 kali anak-anak juga boleh. Tepuk An-Nas Quran surat ke-114. An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Oh, nah di sini kenapa kita harus belajar tepuk-tepuk. Oh, ada soal. Nah, kita tarik ke bawah ini anak-anak. Kalau sudah hafal tepuk-tepuk, kan hanya dibatin dalam hati. Ya kan? Nah, ini berarti ada 6. Terjawab sudah. Nomor 4. Urutan potongan ayat 1 surat Al-Ahzab adalah Tabbat yada Abi Lahab. Berarti urutannya ya, ini tak kasih ilustrasi. Tabbat yada, berarti tabat 1, 2. Tabat yada Abi Lahab biu watab. Jadi cara jawabnya tabat yada berarti 2, 1, 3, 4. Ya, ingat 2, 1, 3, 4. Ya, bos. Ya. 2, 1, 3, 4. Nah, jawab nih. 2, 1, 3, 4. Berarti jamnya bebek. Nomor 6. Permulaan kata dalam surat Al-Ahzab ayat ketiga adalah, nah, ayat ketiga anak-anak nyarinya di mana? Di sini. Nah, ini namanya anak-anak kamus apa itu perpusnya di sini surat Al-Ahzab ayat ketiga di sini. Saya sulah. Nah, ada kata-kata saya sulah. Dicari ini anak-anak. Saya sulah. Nah, berarti jawabnya A. Wa min syarri ghasikin idza waqab adalah surat Al-Falaq ayat ke. Nah, wa min syarri ghasikin idza waqab. Kalau anak-anak belum hafal, ya caranya di sini dibuka. Memang membuka-buka. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza. Oh, ayat 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab ayat 3. Ya, ayat 3. Terus jumlah ayat dalam surat Al-Ikhlas adalah, nah di atas ada Al-Ikhlas itu apa tuh Pak Jat? Kulhu. Nah itu kalau di gojekan di jalan-jalan itu kulhu. Ini surat Al-Ikhlas. Ya, ada 4 ayat. Ya, jadi ada 4 ayat. Jadi anak-anak di modul ini sudah lengkap. Terus kemudian ini jawabannya 4. Ilahinas adalah bunyi surat An-Nas ayat ke ilahinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Oh, berarti apa? Enggak percaya kita cekkan di atas. Ya, nih. Ilahinas berarti ayat keberapa ini? Ilahinas itu ayat ketiga. Betul sekali. Nah, waktu kita anak-anak kurang 2 menit karena Pak Jadmiko hari ini ya menguji praktek kelas 6. Jadi tidak bisa Zoom, sebagai gantinya anak-anak bisa melihat video yang saya buat ya. Terus kemudian nomor 10 Allahus Somad adalah bunyi surat titik-titik ayat titik-titik. Nah, ini surat dari surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, sudah terjawab tadi. Nah, untuk buktinya bisa dilihat di sini. Allahus somad. Oh, berarti ayat kedua. Surat Al-Ikhlas ayat kedua anak-anak. Itu sudah. Nah, kalau ada yang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim memang saya latih anak-anak mulai dari sekarang untuk selalu menulis bacaan basmalah. Alhamdulillah ditebalkan. Baik anak-anak, waktu kita sudah hampir habis. Tuliskan bacaan surat An-Nas ayat ketiga. Tuliskan bacaan surat Al-Falaq ayat 4. Tuliskan bacaan surat Al-Ikhlas dan Al-Ahzab ayat 3.
Baik, kesimpulannya adalah anak-anak tetap semangat, manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Mari anak-anak kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Amin. Mohon maaf, lahir dan batin. Jangan lupa persiapan untuk penilaian tengah semester memakai psikologi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya.